salam dan bahagia. Saya Dian Lailaningrum, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung, kelas 213. Silakan masuk. Oke, siap. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Mohon izin ya, Bu Dian hari ini masuk kelas mau ikut mengamati pembelajaran yang kalian lakukan bersama Bu Neni. Boleh? Boleh. Terima kasih. Nanti selama pembelajaran kalian tidak perlu merasa terganggu. Bu Dian hanya akan duduk di pojok sambil mengamati. Begitu ya? Semangat belajar? Semangat! Silakan Bu Neni. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai berdoa terlebih dahulu. Silakan Tio untuk memimpin berdoa. Ya, kita mulai. Doa selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, sehat, cerdas, berkarakter, berakhlak mulia. Yes. Oke, silakan anak-anak berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Dalam hitungan keempat, kita mulai. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 2, Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
dilakukan selama 1 malam. Sore kami buat, pagi sudah ada hasil. Nah, apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Tentang tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mempelajari. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi bagian dari tumbuhan. Yang kedua, memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Ya anak-anak, untuk mengingat ada berapa makhluk hidup di muka bumi ini anak-anak? Tiga. Yang pertama coba siapa yang bisa? Tio. Manusia kurang 2. Raja. Tumbuhan kurang 1. Tio. Hewan. Jadi makhluk hidup di muka bumi ini ada 3. Yang pertama manusia. Kita. Kemudian yang kedua hewan seperti kambing, sapi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tumbuhan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, terima kasih anak-anak hari ini. Tadi pagi anak-anak sudah mengirimkan beberapa foto. Semuanya sudah mengirimkan foto sebelum dan sesudah hasil praktikum. Nah, ini Bu Neni ada beberapa foto yang dimasukkan ke dalam laptop. Mbak Amati anak-anak. Kelihatan dari belakang? Ini adalah salah satu hasil dari temanmu, ya. Yang harus kamu siapkan kemarin apa saja anak-anak? Bahan yang dibutuhkan untuk praktikum kemarin apa? Yang pertama, botol ada 2. Kemudian pewarna makanan kita gunakan warna merah. Setelah itu apa saja? Botol, kemudian pewarna ada air. Terus apa saja? Apalagi? Alat berwarna putih. Yang terakhir adalah itu adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Setelah itu, bagaimana coba langkah pertama? Ada yang bisa menyebutkan langkah pertama praktikum najwa? Ya, memasukkan air ke dalam botol. Ada 2 botol, berarti dua-duanya juga diisi air. Setelah botolnya diparingi air, dimasukkan air, kemudian apa berikutnya? Ya, diparingi, dikasih warna makanan. Kita gunakan kemarin warna apa, Cak? Merah. Air, botolnya sudah diparingi air, sudah ditetesi warna, kemudian langkah berikutnya diaduk atau diaduk. Kalau sudah diaduk, warnanya airnya semua menjadi merah. Setelah itu botolnya diparingi tulisan, diberi tulisan 1 botol 1, yang kedua botol kedua. Kemudian 1 diparingi atau dimasukkan mawar, botol 1-nya lagi dimasukkan seledri. Ini hasil punya temanku fotonya. Ini yang belum dari sore atau yang sore ya. Kemudian apa yang terjadi kira-kira? Ada perubahan apa tidak? Yang pertama daunnya warnanya apa seledrinya? Berwarna hijau segar. Kemudian warnanya mawarnya masih berwarna putih. Nah, setelah diendapkan selama 1 malam, ternyata ada perubahan yang terjadi. Apa seledrinya daunnya berwarna putih. Berarti ada perubahan warna. Seledrinya dicelupin di dalam air, dimasukkan ke dalam air, sehingga ada perubahan warna pada seledri daunnya. Yang awalnya hijau menjadi berwarna kuning. Nah, kemudian ada lagi. Nih, kita besarkan dulu. Ini mawarnya. Yang awalnya mawarnya berwarna putih menjadi warna merah karena kita gunakan ini air
dari daunnya berwarna hijau, bunganya pertama putih, pertama awalnya putih menjadi warna merah. Kira-kira pohon hijau lewatnya dari mana? Dari batangnya. Batang itu yang mana? Coba Mas Vio, coba ke depan. Mana kok yang disebut batang itu? Coba ditunjukkan. Nah, kira-kira benar atau salah, Cak? Benar. Itu namanya batang. Oke. Nah, itu batang. Jadi airnya ini kan batangnya dimasukkan ke dalam air ke bawah dari pusat bawahnya, kemudian airnya enggak medok malah airnya melilit kemudian ke atas karena warna airnya ini diberi warna hingga sehingga ada zat tambahan sehingga daunnya menjadi berwarna merah. Ini yang akan kita pelajari hari ini, bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, mempelajari tentang fungsi. Sekarang perhatikan atas dua bulan ini. Bulan ini tumbuh kira-kira apa? Meskipun warnanya tidak sesuai, coba amati. Amati dulu. Yang depan belakang, yang belakang belakang. Coba amati. Yang dua punya ini. Ya, yang amati. Perhatikan dari bawah. Ini apa sudah? Ini apa? Akar ini apa sudah? Ini bulan. Kemudian ini yang awal ini apa ya? Yang belakang ini apa ya? Batang. Kemudian ini yang berwarna merah ini disebut yang kecil ini awalnya dari ketiga. Nah, yang merah ada yang putih kecil ya. Ini terlihat ya. Oke. Kita sudah tahu nih. Ini ada akar, kemudian ada batang, kemudian ada daun, ada buah, ada lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Di sini lembar kerjanya, ini akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kamu mengerjakannya. Di bagian atas ada kelompok. Nanti isi kamu kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, kelompok 5. Kemudian bawahnya ada nama anggota kelompok. Kamu isikan nama panggilanmu. Kemudian jangan lupa diberi nomor absen. Setelah itu perhatikan di bagian bawah ada gambar. Nah, tugasmu adalah menyebutkan ada tanda panah di setiap gambarnya. Ya, ada tanda panah di setiap gambarnya. Kemudian ada di sini kolom untuk menuliskan kira-kira ini gambar apa, ini bagian apa, namanya apa. Kamu tuliskan pada kolom yang sesuai dengan anak panahnya. Ya, ya. Bunda ini akan membagikan
dulu kelompok berapa, kemudian nama dari anggotamu kalian tuliskan dulu. Nomor 3. Kalau sudah dituliskan kelompok berapa, kemudian nama anggotanya, perhatikan dulu tugas berikutnya. Jawab belum, anak? Oke, selesaikan dulu. Kelompok 5 sudah? Kelompok 4? Tuliskan nama anggota. Sudah belum? Ya. Kemudian kelompok 3 sudah? Dan kelompok 1 sudah tuliskan nama anggotanya. Oke, perhatikan tugas berikutnya adalah silakan amati tumbuhan yang ada di sekitarmu. Boleh kalian amati tumbuhan yang ada di luar kelas, kemudian di layar, atau pada pohon. Silakan, bebas anak-anak boleh mengamati yang di luar kelas, boleh mengamati yang di layarnya Bu Neni ini yang sudah ditampilkan Bu Neni atau di alat. Boleh, silakan dikerjakan mulai sekarang. Ya, silakan duluan, boleh? Atau pilih yang di depan, boleh? Atau ini boleh? Silakan. Jangan cuma duluan, jangan cuma duluan. Oke, silakan. Ini boleh di depan, boleh? Mengamati boleh. Mati nggak? Silakan. Satu kelompok, silakan di depan. Nando, perhatikan. Setelah kamu amati, kamu tuliskan sesuai dengan anak panahnya. Baiklah anak-anak, sudah kalian tuliskan hasil pengamatan kalian? Kelompok 1 tadi mengamati di mananya? Di mana, Nak? Di luar. Kemudian kelompok 2 mengamati pada layar. Kemudian kelompok 3 mengamati kemudian kelompok 4 mengamati di luar. Kelompok 5 mengamati di luar juga. Sudah kalian tuliskan? Sudah selesai?
Sekarang kita presentasikan hasil pengamatanmu. Ya, kita mulai dari kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 silakan maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Depan ada Bapak. Ya, pekerjaan dari kelompok 2. Ya, paling bawah adalah ya, akar, kemudian ada daun, ada bunga. Ya, ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Silakan. Ya, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu perwakilan untuk mempresentasikan hasil. Sekarang perhatikan video yang diputar oleh Neng. Silakan perhatikan video yang diputar oleh Neng. Ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah
sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Anak-anak, demikian video pembelajaran yang sudah ditayangkan di sini. Kita perhatikan dulu dari apa yang sudah kamu lihat dari video tersebut. Nah, apa makna kira-kira? Tadi dijelaskan di situ tentang apa? Bagian dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, fungsinya. Perhatikan hasil pekerjaan tadi. Dari hasil lembar kerjamu tadi, kamu sudah menyebutkan bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Ada akar, kemudian ada batang, ada daun, kemudian ada bunga, dan ada buah. Nah, setiap masing-masing dari bagian tubuh tumbuhan itu memiliki fungsi. Kamu sudah belajar tadi tentang praktikummu, ya, mengendapkan seledri dengan mawar. Kamu sudah tahu, sudah belajar tentang fungsi batang. Apa tadi fungsi batang? Coba ada yang bisa fungsi batang? Ada juga? Fungsi batang adalah menghantarkan air, nutrisi, kemudian makanan dari akar diantarkan ke bagian atas. Itu fungsi batang. Kemudian sekarang akar, siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari akar? Sapi. Oke, tadi dari video tersebut diperlihatkan ada angin yang besar sekali. Kemudian fungsi dari akar tersebut adalah menopang bagian dari tumbuhan. Seperti kita manusia punya kaki. Nah, kita bisa berdiri tegak ketika ada hembusan angin. Nah, kita berdiri tegak seperti halnya tumbuhan. Dia punya akar. Nah, fungsi akar yang pertama adalah menopang bagian dari tumbuhan. Fungsi kedua adalah apa ya? Menyerap air, kemudian nutrisi dan apa lagi? Dan zat hara dalam tanah. Lek sampean siram-siram, disiram tadi aku tidak pakai apa? Pakai air, disiram, kemudian tanah menyerap airnya, kemudian akar juga akan menyerap air. Sudah dua fungsi akar dan fungsi batang. Naik lagi fungsi daun. Ada yang bisa menyebutkan? Tio? Oke, daun adalah tempat untuk memasak apa? Memasak makanan atau disebut dengan fotosintesis.
Kemudian bunga, apa fungsinya? Bunga, Adel. Oke, jadi bunga adalah tempat untuk berkembang biak. Berkembang biak itu apa saja? Apakah berkembang biak itu menjadi banyak? Nah, menjadi banyak. Kemudian berkembang biak dari bunga menjadi apa ada? Dari bunga menjadi biji. Kemudian setelah menjadi biji menjadi buah. Nah, itu adalah fungsi dari bunga. Kemudian fungsi buah ada yang bisa menyebutkan Rifki? Nah, apa tadi? Buah. Fungsi dari buah adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian fungsi yang kedua adalah melindungi biji dari dalam. Itu adalah fungsi dari buah. Oke. Fungsi akar sudah, fungsi batang sudah, fungsi daun sudah, bunga sudah, dan buah sudah. Oke. Selanjutnya untuk semangat, tepuk semangat. Sebelum itu, ini akan memberikan tugas pada masing-masing anak. Setiap anak mendapatkan satu lembar. Jangan lupa bagian atas tuliskan nama dan nomor Anda. Kemudian di sini ada gambar apa ini? Yang belakang. Ini gambar apa? Tumbuhan. Di sebelah sini ada kolom pertama. Ini lihat dulu, amati dulu. Di atas ada tulisan bagian-bagian tubuh, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Jadi kami sebutkan sesuai dengan anak panahnya. Kemudian kolom yang kedua ada anak panah yang kedua. Jadi ketika kamu menyebutkan nomor satu contohnya daun. Kemudian kolom yang sini adalah fungsi bagian tumbuhan dari daun. Fungsinya tadi apa? Kamu tulis. Ada yang mau bertanya? Sepertinya ya, betul. Nanti masing-masing akan mendapatkan satu lembar. Yang sudah mendapatkan bisa langsung dikerjakan di sini.
belajar tentang nih, sudah selesai mengerjakan soal tentang lembar kerjanya, sudah belajar mengisi lembar kerja dengan kelompokmu, sudah mengisi latihan soal, tadi sudah mempresentasikan hasil kelompokmu, kemudian kita sudah mengamati tumbuhan, ada yang mengamati tumbuhan di rumah, ada yang menggunakan alat yang sudah disiapkan di meja, kemudian ada yang mengamati di layar. Nah, coba untuk mengingat-ingat, Irul,